nggak tidur lagi, Nak? Kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu suka ngomong-ngomong sendiri. Enggak, lagi banyak pikiran aja. Ya udah, cepet tidur ya. Hari ini sarapan sama sop ya, Dek? Iya, Bunda. Kak, tadi malam aku lihat kamu jalan di lorong rumah, mondar-mandir, ngomong sendiri lagi. Kirain lagi latihan presentasi. Kak, kok diem? Enggak kenapa-napa. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran sejarah ya. Terakhir kali kita membahas tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Sekarang kita melanjutkan ya, apa sih faktor-faktor yang mendorong bangsa barat pergi ke Indonesia. Faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oke, sebelum itu kita review lagi ya, bangsa barat apa saja yang ke Indonesia. Yang pertama ada Portugis, terus Spanyol, terus Inggris, dan Belanda. Baik, coba Aksa, bangsa barat yang datang ke Indonesia ada Spanyol, Portugis, Inggris, dan Amerika. Loh, Amerika mbahmu. Kamu nggak memperhatikan ya? Kan tadi sudah dijelaskan. Dia diketahui datang nggak di bodoh. Sumatera. Aksa, kamu nggak apa-apa? Iya Bu, saya nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa? Iya beneran. Ya sudah, kalau gitu. Kita lanjutkan ya. Jadi Marco Polo merupakan pedagang yang berasal dari Venesia, Italia. Kemudian berangsur-angsur mereka mulai membuat namanya peta. Jadi dulu nggak ada Google Maps, adanya peta yang digambar sendiri. Sah, kenapa tadi kamu teriak kayak gitu? Enggak, aku tadi refleks aja. Aku juga nggak tahu kenapa. Kamu kalau sakit, ayo aku anterin ke UKS. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku Mengetahui aman aja kok. mereka mau ke arah mana, mencatat di daerah tersebut ada apa. Jadi Ya dasar lo payah. Payah. Iya, aneh banget sih. Iya, apaan sih? Sah, ada apa? Tingkahmu belakangan ini aneh banget. Kamu ada masalah? Kamu bisa cerita ke aku. Enggak, aku dengar suara
suara omongan orang gitu, tapi gak ada orangnya. Ayo, aku anterin pulang. Kita cari bantuan. Halo Aksa, dengar dari ibu kamu sering dengar suara bisikan ya? Iya dok, tapi bukan suara aku. Kadang suaranya tuh nyuruh, kadang juga ngecek. Baik, saya mau kamu tahu bahwa kamu gak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan itu bukan salah kamu. Tapi ini nyata banget dok, bukan kayak yang dibilang di film-film. Ini beneran. Saya percaya sama kamu. Selain hal itu, apa saja yang kamu alami? Jadi kejadian yang saya alami dari cerita kamu, yang kamu alami selama ini adalah bagian dari kondisi yang namanya skizofrenia. Otakmu menangkap suara seolah nyata, padahal itu sinyal yang salah. Kondisi ini biasanya dipicu oleh tekanan hidup yang dialami oleh penderita. Selain itu, stres panjang, kurang istirahat, dan merasa kesepian juga termasuk faktor penyebab penyakit ini. Kamu selama ini mengalami hal-hal tersebut? Sekarang aku lagi titik terendah aku. Aku udah nyari uang kemana-mana, nggak ada. Aku kayak dulu udah kalah terus. Ini capek. Emang kamu ada yang capek? Siapa sih yang nyuruh aku? Kan ada pekerjaan yang lain. Ya aku tuh liburan. Liburan tuh gak kayak gitu, Mas. Ya aku juga gak peduli. Yang penting aku bisa dapat uang secara instan. Kamu juga gak peduli. Terus kamu gak mikirin keluargamu di rumah. Ya kan mereka udah besar, mereka udah bisa cari uang sendiri. Masa apa-apa harus dari aku sih? Kan kamu kepala keluarganya. Gimana sih? Mikir dong. Sekarang cari kerjaan itu sulit. Masih ada sama keluargamu sendiri. Ya mereka udah besar, pasti mereka ini udah bisa cari uang sendiri. Ya tapi kan kamu ayahnya. Bisa mikir gak? Enggak, udahlah, selesai. Aku pergi dari rumah ini. Terserah kamu lah. Aku capek sama kamu. Bukan kamu aja yang capek. tapi penyakit ini bisa sembuh kan dok? Bisa dikelola dengan terapi, obat, dan dukungan orang-orang sekitar, kamu bisa sembuh. Yang penting kamu jangan jalanin ini sendirian ya. Ibu nggak nyangka nak, kamu selama ini mendem ini lama. Kamu jangan ngerasa sendirian ya. Kan ada ibu sama adik, temenmu juga banyak. Kita lalu ini bareng-bareng ya. Penyakit ini nggak hilang dalam semalam, tapi setiap langkah kecil berarti. Pelan-pelan aku belajar membedakan mana suara dari pikiranku dan mana yang cuman bayangan. Keadaan kamu hari ini gimana, Sa? Aku udah baik kan, tapi ya kadang suara itu muncul lagi.
Cuman ya aku udah nggak takut kayak dulu. Aku bangga sama kamu, Sa. Aku bakalan nemenin kamu berjuang. Iya. Kadang yang kita butuhkan cuman orang-orang yang mau dengerin kita. Karena di balik suara-suara yang merusak, selalu ada satu suara yang bisa menyembuhkan. Suara yang bilang, kamu nggak sendirian.